Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gifari Kostina Putra. Saya dari Universitas Terbuka Surabaya dengan prodi Sistem Informasi dengan NIM 0438388173. Di video kali ini saya akan mempraktekkan spanning tree protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dan membuat topologi redundant menggunakan path switch, dan ada dua PC yang seperti ada di Cisco Packet Tracer yang saya tampilkan ini, dan masing-masing PC ini sudah mempunyai IP address dan subnet mask. Sudah saya atur dari awal untuk mempercepat video praktek ini. Dan setelah itu secara default setiap switch Cisco sudah mengaktifkan spanning tree protocol karena topologi ini membentuk loop berulang. STP akan otomatis memilih salah satu switch sebagai root bridge dan memblokir salah satu port untuk mencegah loop. Saya akan memverifikasi satu persatu switch untuk menemukan root bridge tersebut. Ya, langkah pertama adalah saya akan memilih salah satu switch seperti switch 1. Nah, terlihat pada address pada root ID berbeda dengan address bridge ID, maka dapat disimpulkan switch ini merupakan non root bridge. Sedangkan yang switch 3 ini addressnya sama, root ID dengan bridge ID sama, dan ada keterangan this bridge is the root, maka dapat disimpulkan switch ini adalah root bridge dari jaringan ini. Tahap berikutnya adalah saya akan mencari switch yang memiliki port berstatus blocking. Sebagai bukti, STP memutus jaringan loop. Nah, dapat dilihat di tabel interface ini, di FA023 ini terdapat role ALTM atau alternate dengan status blocking.
Artinya port ini diblok oleh STP untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan, sementara port lainnya pada switch ini berperan sebagai root port dengan status forwarding. Selanjutnya saya akan membuktikan jalur normal lalu lintas dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping dengan cara terus menerus saya akan mengecek ping PC 1 dengan IP address 192.168.10.10 di PC 0. Terlihat reply-nya berjalan terus menerus dan konsisten. Artinya ini adalah jalur komunikasi antara PC 0 dan PC 1 dalam kondisi yang baik, melewati jalur yang sudah ditentukan oleh STP. Dan ini sengaja tidak saya tutup agar nanti terlihat jika ada sambungan yang terputus. Mari saya lihat kembali command prompt PC 0 yang melakukan ping ke PC 1 sebelumnya. Saya akan memotong sambungan crossover ini dan apa yang terjadi. Dan ini statusnya request timeout, maka tidak berjalan karena sambungannya terputus. Ini menunggu statusnya hijau. Nah, sudah berjalan lagi. Dan demikian praktikum redundant switch dengan spanning tree protokol dapat disimpulkan bahwa STP mencegah terjadinya loop pada kondisi normal dengan memblokir salah satu port. Dan ketika terjadi kegagalan, link STP akan otomatis mengaktifkan jalur cadangan sehingga konektivitas antar perangkat tetap terjaga.
setelah saya putus, yang tadinya switch 2 ini statusnya blocking menjadi forwarding karena mencari jalur yang baru, dan statusnya reply. Ini menandakan koneksinya normal kembali. Yang tadinya blocking sekarang menjadi forwarding. Sekian praktikum spanning protokol dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam mengerjakan praktek ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.